bagian dari hikmah-hikmah kehidupan yang terkait dengan pendekatan kita kepada Allah, sehingga dengan itu memudahkan jalan hidup kita di dunia ini, jalan meraih keberkahan dan rahmat Allah untuk mendapatkan bekal terbaik sebelum berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mencoba untuk meneruskan bagian dari pembahasan tentang fikih doa yang pekan lalu telah kita uraikan dari hari Sabtu dan Ahad. Kita akan coba tajamkan di hari Jumat ini sehingga kita bisa lengkapi di hari-hari kemudian. Di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bagaimana percepatan dalam doa, bagaimana aturan-aturan dalam berdoa. Sekarang kita akan masuki pada ruang dan waktu yang mustajab, tempat dan waktu-waktu yang diisyaratkan dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu menyambungkan dengan cepat untayan-untayan doa yang kita panjatkan ke arsy ilahi, yang dengan itu menghadirkan jawaban-jawaban juga yang cepat seperti yang kita harapkan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita akan keluarkan beberapa tempat dan keadaan di dalam Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang dengan itu memberikan satu pedoman kepada kita bagaimana cara terbaik kita berdoa, di mana kita mesti berdoa untuk mempercepat pengabulan kita, dan waktunya seperti apa, serta bagaimana keadaan yang harus kita tampilkan. Ini kurang lebih poin-poin pokok bahasan yang subuh ini coba kita akan pelajari bersama. Kita akan memulai dulu dengan tempat-tempat mustajab yang diisyaratkan di dalam Al-Quran. Sebagian mungkin kita akan tampilkan di subuh ini sesuai dengan waktu yang kita miliki, yang Allah amanahkan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat beberapa tempat di dalam Al-Quran yang diisyaratkan terkait berkelindan dengan doa. Bahkan sebagiannya langsung ditunjukkan dengan respon cepat dalam pemberian yang bahkan belum dimintakan secara lisan. Yang pertama, kita akan ambil tempat yang umum didapati dulu dan bisa diakses umumnya oleh setiap kita dan terbuka bagi setiap kalangan dengan keadaan-keadaan dan batasan-batasan tertentu yang berlaku tentunya di tempat yang dimaksudkan. Yang pertama adalah masjid. Saya ulangi, yang pertama adalah masjid. Isyarat ini didapati di dalam Al-Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat ke-18. Quran surah ke-9 At-Taubah atau Al-Bara'ah di ayat 18. Ya, satu kita hadirkan dulu tempat, ya. Bukan sekedar tempat, tapi juga tempat yang mustajab. Mustajab ini terkait dengan doa, ya, istilahnya terkait dengan doa. Istajaba yastajibu, ya, yang cepat dijawab. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, kan? Allah berfirman, dan berdoalah kepada Rabbmu, gitu kan? Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, aku akan jawab. Keadaan untuk dijawab itu yang terjawab disebut dengan mustajab. Ya. Yang pertama, terdapat isyarat di Quran surah ke-9 At-Taubah, ya, atau Al-Bara'ah di ayat 18. Di sini diisyaratkan masjid, ya. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah. Ini highlight, ya. Wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika
ayyakunu minal muhtadin. Baik ya, ini jaminannya di akhir, isyaratnya di awal. Innama ini menggunakan adatul hasri, huruf pembatas ya, membatasi satu informasi atau hukum tertentu. Jadi kalau ada satu ayat menyampaikan satu informasi, baik perintah, larangan, ataupun berita kepada kita semua, diawali dengan kata innama, maka informasi yang akan disampaikan terbatas ya, hukumnya pada berita yang diterangkan di ayat itu saja, diikat hukumnya di situ. Ya, prakteknya bagaimana? Misal, kalau kita bawa ke nuansa fikih misalnya kan, kita sering ditanya berapa golongan yang berhak menerima zakat itu. Ya, mustahik zakat. Kita katakan 8. Ya. Kemudian 8 itu di mana saja? Ada di Quran surah ke-9 At-Taubah ayat ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 jumlahnya. Boleh enggak saya berikan itu di luar aspek yang 8 ini? Yatim kan enggak disebutkan di sini. Boleh enggak saya berikan? Nah, maka kita jawab, kalau yatimnya kualifikasinya sesuai dengan yang 8 ini, misalnya yatim yang fakir, yatim yang miskin, boleh. Tapi kalau tidak terkait dengan yang ini, yatim dia kaya, misalnya kan, yatim dia hartanya berlimpah, ya, maka tidak masuk dalam kategori ini. Hanya boleh disalurkan pada 8 kategori saja. Kenapa? Karena ayatnya diikat dengan innama. Pun demikian teman-teman sekalian, ayat tentang masjid ini ya, yang menunjukkan keistimewaannya, yang menunjukkan keutamaannya, yang menunjukkan satu hal yang luar biasa yang membedakan dengan tempat-tempat lain, itu diikat dengan kata innama. Seakan-akan semua ini hanya ada di masjid, ya kan? Kemuliaan-kemuliaan dimaksudkan terikat di masjid. Apa yang dimaksudkan di sini? Innama ya'muru masajid Allah. Nah ini sungguh yang memakmurkan, yang mampu memakmurkan, ya kan? Masjid-masjid Allah itu, rumah-rumah Allah itu terbatas. Nah, jadi kemakmuran masjid itu diikat, hanya tertentu saja. Ini yang mampu memakmurkan masjid, ya. Yang memakmurkan masjid itu, teman-teman sekalian, itu bukan meramaikan ya, dalam tanda petik, terbatas meramaikan. Kalau cuma rame di berbagai tempat juga bisa rame. Di stadion rame gitu kan, di pasar bisa rame. Ya, ya'muru itu juga akarnya dari kata amara, ya, sesuatu yang melahirkan manfaat, ya. Ya. Menghidupkan dengan manfaat, ya, di antara maknanya, sesuatu yang melahirkan manfaat. Jadi usia kita juga cara mengisinya disebut dengan umur, kaitan dengan ini juga. Untuk memberikan kesan manfaat. Jadi kalau ditanya, Anda umurnya berapa? Anda jawab misalnya 30 tahun, 40 tahun. Nah, ini memberi kesan juga selama 30-40 tahun itu, manfaat apa yang telah kita bisa hasilkan dalam berkehidupan. Ya, karena itu diminta semua bagian tubuh kita itu berperilaku yang bermanfaat. Lisan bicara yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, nggak usah dikatakan. Karena itu muncul larangan-larangan untuk membatasi lisan berbicara pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Demikian pandangan kita, demikian pendengaran kita, demikian sampai langkah di ujung kaki kita. Untuk menjaga kehormatan usia yang Allah berikan kepada kita supaya punya nilai. Ya, supaya punya nilai dan tidak mendapati kerugian dalam beraktivitas. Demikian makmur ya juga sesuatu yang menghasilkan keberkahan, kesuksesan, ya, kebaikan, dan turunan-turunan hal-hal yang positif lainnya. Maka di sini kita temukan, dilekatkan dengan masjid, ada pengurus masjid disebut Dewan Kemakmuran Masjid. Ya kan? Nah, ini terambil dari akar ini juga. Dewan Kemakmuran Masjid artinya dewan, himpunan, kan, kelompok, satu gabungan organisasi terdiri dari personal-personal tertentu dengan susunan-susunan tertentu yang memang meniatkan untuk menghadirkan program-program yang bermanfaat di masjid, ya kan? Program-program yang menghadirkan keberkahan di masjid,
Ya, cari imam yang bagus, yang bermanfaat buat makmum. Cari pengisi tausiah, penceramah, ustadz yang bagus, yang isinya bermanfaat untuk jamaah dan sebagainya. Ya kan? Ini poinnya. Kemudian di sini ada hal yang menarik yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah itu, yang menghadirkan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan dan konsisten melakukannya. Karena ada ya di sini ya, fi'il mudhari, menunjuk pada konsistensi, kontinuitas dan progresivitas. Present, continuous, future. Baik sekarang, berkelanjutan atau sampai kapanpun. Itu kan? Man amana billahi wal yaumil akhir. Satu adalah orang yang orientasinya ya adalah karena iman kepada Allah, ya. Iman kepada Allah dan memiliki orientasi akhirat. Nah, jadi masjid itu bukan proyek dunia, itu proyek akhirat. Walaupun dampak-dampak kebaikannya akan terasakan juga dalam kehidupan dunia. Itu kan? Nah, kita ngaji untuk kepentingan akhirat kita. Kita sholat untuk kepentingan akhirat kita. Walaupun dalam pengajian-pengajian kalau rame kan ada pendukung aspek dunianya juga. Itu kan? Ada yang dagang, ada konsumsi, ada macam-macam. Itu bagian dari keberkahan yang didapatkan. Tapi proyeksinya untuk akhirat, jadi bukan untuk dunia. Karena itu jangan sekali-kali mencari proyek-proyek dunia itu melalui masjid, ya itu nggak tepat sasarannya. Tapi kalau disebutkan innama, ada kemungkinan juga itu terjadi. Segelintir orang yang mencari proyek-proyek dunia datangnya ke masjid. Apakah itu untuk jabatan, dengan materi, ya harta kekayaan atau masing-masing yang lainnya, ya kan? Ya tidak sedikit kan orang-orang cari dukungan itu kan dalam pemilu misalnya atau pilkada dan sebagainya, datangnya ke masjid. Itu tidak dibenarkan karena masjid nggak terkorelasi dengan urusan-urusan dunia yang tidak ada hubungannya dengan akhirat sama sekali, kan? Atau bahkan misalnya untuk pengumpulan dana pada proyek tertentu gitu kan yang tidak ada hubungan dengan aspek akhirat, itu tidak tepat, ya, tidak tepat guna. Maka yang mampu memakmurkan masjid Allah itu nanti yang iman kepada Allah, yang orientasi hidupnya akhirat. Nanti ini ada feedbacknya, ya, ada feedbacknya dalam kehidupan. Nah, apa manfaat kita meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Manfaatnya dengan iman itu akan melahirkan cahaya, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Seperti sering saya ulas di pertemuan yang lalu. Cahaya ini yang membimbing kita berperilaku, ya. Karena itu ahli masjid yang sering ke masjid, ya, yang benar ke masjidnya, yang 5 waktu itu ngejar ke masjid, itu Masya Allah akan terdapat perubahan perilaku dalam dirinya. Kalau nggak percaya silakan ya, ahli masjid itu, ya itu akan berbeda. Real masjid dengan Real Madrid itu akan berbeda. Jadi akan lain penampakannya gitu, ya, dari bersikapnya beda, tutur bicaranya lain. Karena dia ada pendapatan dari kekuatan iman dalam dirinya yang melahirkan cahaya-cahaya bagi tuntunan kehidupan. Kalau orientasi ke masjid itu benar, ya, karena iman kepada Allah juga untuk proyeksi akhiratnya, itu pasti akan ada perubahan. Apapun status sosial yang melekat pada dirinya, mau pejabatkah, birokratkah, pokoknya kalau sudah ke masjid itu pasti baik. Makanya orang tua kita dulu, para ulama-ulama kami juga, guru-guru kami mengajarkan, ya, kalau ada orang-orang yang perilakunya kurang baik itu di Timur Tengah itu selalu diminta ke masjid deh. Ya, pernah saya dengar cerita waktu di Tripoli itu, guru saya cerita ada 3 anak yang sulit diatur, sering diadukan orang tuanya kepada guru-gurunya. Lalu dipanggil oleh Syekh ini lembut baik gitu kan. Dan anak itu mau datang, tiga orang itu. Begitu datang, ya guru itu mengatakan, Syekh itu mengatakan, "Enggak usah gelisah gitu kan. Tenangkan dulu hatinya, itu kan, nggak usah khawatir. Sekarang gini, kalian bebas mengerjakan apa yang kalian inginkan dengan syarat ke masjid aja dulu 40 hari. Ya, jangan putus gitu. 40 hari berjamaah, jangan putus. Setelah itu terserah kalian mau ngerjain apapun, kalian bebas gitu." Ya mereka senang ya, pikiran mudanya gitu kan, seakan-akan nggak ada masalah, ya udah ke masjid lah. Kurang lebih selama 40 hari. Apa yang terjadi? Yang 2 itu ada perubahan. Ya, 2 itu ada perubahan. Jadi berubah, jadi lebih bagus, lebih baik dan sebagainya. Yang 1 tetap konsisten dengan kesalahan, ya, yang tadi yang tidak teratur. Maka dipanggil, ya. Kata syekhnya,
Kamu yang dua, ini dua-duanya pasti ke masjid. Ya, kamu yang satu pasti nggak konsisten ke masjidnya. Nah, bingung yang satu ini. Ya dia mau mengatakan tidak juga. Ya dia nggak bisa menyangkal dengan fitrah keadaan dirinya, artinya menolak. Dia hanya bisa berkata, bagaimana Syekh tahu? Nah, kata Syekhnya dikatakan kalau kamu konsisten ya ibadah di sana selama 40 hari itu untuk memakmurkan. 40 ini kadang-kadang jadi sesuatu yang unik. Nah, teman-teman sekalian ya. Seperti Nabi Musa gitu kan, kemudian mendapatkan bimbingan selama 40 hari gitu kan. Nah, karena itu para ulama juga kadang-kadang menyusun bimbingan-bimbingan yang sekitar 40-an seperti Al-Arba'in, An-Nawawiyah dan sebagainya ya. Ini sebetulnya gambaran-gambaran untuk bukan masalah jumlahnya 40 ya, tapi lebih kepada konsistensi untuk latihan ya dalam sebulan. Orang kan kalau dalam sebulan saja 30 hari kurang lebih terbiasa pada sesuatu itu akan membentuk kebiasaan, ya kan? Apalagi kalau ditambah waktunya misalnya sampai 40 hari, 50 hari dan sebagainya ya. Nah, tapi 40 ini batas-batas kematangan termasuk dalam usia juga ya, batas kematangan, batas kematangan emosional, kematangan berpikir dan sebagainya di usia 40-an ya. Karena itu di Quran surah ke-46 ayat 15 seseorang yang sudah usia 40 tahun itu sudah harus mulai menata dirinya itu dengan lebih baik, lebih beda dari sebelum-sebelumnya. Ada fase kematangan berpikir, fase kematangan emosional, fase menata kehidupan dan sebagainya. Nah, karena itulah ada beberapa hal-hal yang kadang-kadang terlihat seperti biasa tapi maknanya sangat dalam ya. Nah, maka anak itu mulai berubah ya kan, mulai mengerti dan dia mulai konsisten untuk bisa berada istiqomah ke masjid. Setelah itu jadi orang baik tiga-tiganya. Itu cerita yang kami dapatkan dulu saat di Tripoli ya. Jadi ini ada feedback gitu.